Ya, jadi tadi sudah sedikit disampaikan ya mengenai perkembangan neraca perdagangan Indonesia ya atau aktivitas ekspor impor sepanjang bulan Juni ya. Nah, mungkin langsung di slide pertama ya. Jadi eh, aktivitas perdagangan sebenarnya mengalami penurunan ya baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor. Dan kalau dari sisi ekspor di bulan Juni itu mengalami penurunan sebesar 1,1 miliar menjadi 20,6 miliar dibanding dengan bulan Mei. Jadi secara year on year ini mengalami pertumbuhan negatif ya atau kontraksi sebesar 21,2%. Setelah di bulan sebelumnya itu tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 1% secara year on year. Sementara kalau dari impor itu terjadi penurunan lebih signifikan lagi mencapai 4,1 miliar menjadi hanya 17,2 miliar US dollar dan secara year on year mencatatkan kontraksi sebesar 18,3%. Ya, jadi dengan perkembangan tersebut, Indonesia di bulan Juni ini mencatatkan kenaikan signifikan ya dari sisi neraca perdagangan atau surplus neraca perdagangannya menjadi 3,5 miliar US dollar. Dari di bulan Mei itu hanya 440 juta US dollar. Namun memang seperti saya sampaikan tadi ya, karena perkembangan tersebut itu lebih disebabkan oleh adanya penurunan import yang sangat signifikan dibandingkan dengan penurunan ekspornya. Dan kalau kita akumulasi sepanjang semester 1 2023 ini, itu tercatat masih surplusnya masih cukup tinggi ya sebesar 19,9 miliar US dollar. Menurun memang dibandingkan dengan di semester 1 2022 yang sebesar 24,9 miliar US dollar. Jadi meskipun secara akumulasi turun, namun kalau kita lihat memang kecenderungannya neraca perdagangan masih mencatatkan surplus yang relatif cukup besar. Ya. Next. Jadi kalau kita lihat di bulan Juni agak secara lebih spesifik ya bahwa uh, ekspor non migas itu yang berkontribusi lebih dari 90% dari total ekspor kita dan didominasi sebagian besar oleh bahan bakar mineral atau mungkin paling banyak adalah batu bara, kemudian minyak dan lemak hewan nabati atau CPO, kemudian besi dan baja, kemudian emas dan perhiasan dan lain-lain. Dan dari total ekspor non migas itu ya tercatat terjadi kontraksi sebesar 21,4% secara year on year. Ya. Next mungkin. Jadi lebih ya dari dua komoditas utama ekspor kita yaitu batu bara ya atau mineral fuels itu tercatat mengalami penurunan ya secara bulanan sebesar menjadi 3,4 billion US dollar dari di 3,8 billion US dollar di bulan Mei dan secara year on year ini mengalami kontraksi sebesar 34,4% year on year. Dan ini juga dipengaruhi bahwa di bulan Juni itu terjadi penurunan harga batu bara ya sekitar lebih dari 5% secara month-on-month. Di sisi lain memang ada kenaikan kalau dari ekspor minyak hewan nabati ya atau CPO ya didominasi oleh CPO terjadi kenaikan dari 1,9 miliar US dollar menjadi 2,7 billion US dollar di bulan Juni ya. Jadi ke depan memang kita lihat ada terjadi kenaikan dari harga CPO dan tapi kalau kita perkirakan ya mungkin sampai dengan akhir tahun mungkin harga-harga komoditas ya, komoditas yang menjadi andalan Indonesia yaitu CPO, batubara dan beberapa komoditas lainnya itu sepertinya memang masih akan tetap flat karena ada dipengaruhi oleh
kondisi global yang kemungkinan masih akan tetap pertumbuhannya akan melambat dan eh, menurunnya ya tingkat permintaan komoditas dari negara-negara besar terutama dari China. Next. Dan kalau dari sisi impor, memang eh, eh, dari berdasarkan kategorinya ya, jadi baik dari impor barang konsumsi, kemudian impor dari bahan baku, kemudian impor dari bahan bahan modal itu tercatat mengalami eh, perlambatan ya. Dan kalau kita perhatikan dari impor barang-barang konsumsi dan bahan baku itu tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar 6,6% year on year dan cukup signifikan untuk bahan baku ya mencapai hampir 24% secara year on year. Sementara kalau dari impor barang modal itu eh, masih tumbuh positif namun menurun atau melambat ya menjadi 4,1% secara year on year. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan impor memang menunjukkan bahwa tidak hanya global yang mengalami perlambatan, tapi di dalam negeri juga cenderung mengalami perlambatan. Next. Dan kalau kita perhatikan secara berdasarkan destinasi ya, jadi beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor utama dari Indonesia ya, yaitu Tiongkok, kemudian Amerika Serikat, Jepang, dan India. Ini pertumbuhan ekspornya mengalami kontraksi ya di bulan Juni masing-masing sebesar 10% year on year, kemudian untuk ke US itu kontraksi sekitar 21% secara year on year, kemudian ke Jepang itu terkontraksi 23,2%, sementara ke India itu mengalami kontraksi paling dalam sebesar 34% secara year on year. Dan kalau kita akumulasikan ya sepanjang kuartal 2023 ini ya, karena ini sudah merangkum baik dari sisi kuartalan maupun dari sisi semester. Di kuartal 3 itu eh, surplus neraca perdagangan itu menurun ya, meskipun masih tercatat surplus cukup besar ya, sebesar 7,8 billion. Ini menurun dibandingkan dengan surplus di kuartal 1 yang sebesar 12,1 billion US dollar. Dan emang hal ini cukup menjadi sesuatu tanda awal ya bahwa memang trade balance dan current account balance itu pergerakannya searah ya, di mana memang current account balance yang baru akan dipublikasikan beberapa bulan ke depan itu sepertinya dengan perkembangan dari neraca perdagangan yang menurun itu juga akan mengalami penurunan ya. Jadi overall kita lihat di sepanjang kuartal 2 2023 ini juga akan terjadi penurunan di surplus neraca transaksi berjalan. Dan sepertinya juga sepanjang tahun 2023 ini neraca transaksi berjalan masih kemungkinan masih bisa akan mengalami surplus, namun surplusnya tidak sebesar di tahun 2022 lalu. Next. Ya, jadi memang prospek untuk perdagangan internasional ya, ekspor impor itu memang masih kemungkinan di tahun 2023 ini masih cenderung akan tetap melemah ya, baik dari ekspor maupun impor. Karena kalau kita lihat kondisi global di sampai dengan akhir semester 2 2023 ini mungkin masih akan mengalami perlambatan dan bahkan banyak beberapa negara kita perkirakan akan mengalami resesi. Dan kalau kita lihat dari data terakhir ya bahwa PMI indikator manufaktur di Amerika Serikat dan Jepang itu masing-masing masih menunjukkan adanya kontraksi yang di bawah 50 yang 46,3 dan 49,8 di bulan Juni. Sementara kalau dari Tiongkok sendiri itu sepertinya permintaan akan komoditasnya masih akan tetap melemah ya.
karena recovery dari pemulihan ekonominya itu cenderung lambat ya di kuartal 2 2023 ini dengan pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi. Dan sepertinya juga ada terjadi ketegangan dari trade antara Amerika Serikat dan China yang kemungkinan akan berdampak besar kepada aktivitas perdagangan global. Jadi kalau kita boleh summarize ya bahwa ke depan sepertinya perdagangan internasional itu masih akan tetap melambat. Namun beberapa data terakhir ya khususnya data dari Indonesia itu menunjukkan bahwa memang di satu sisi ekspornya itu melambat, namun impornya juga masih belum pick up cukup signifikan, sehingga kita perkirakan trade balance-nya masih akan tetap tinggi ya sepanjang tahun 2023 ini ya. Dan mengingat bahwa data neraca perdagangan di bulan Juni itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya. Dan memang hal ini juga akan berdampak kepada nilai tukar ya. Namun kalau kita lihat lebih nilai tukar itu lebih sering dipengaruhi dari sisi sentimen ya. Eh, Tidak terlalu atau lebih lebih tidak pengaruh dari kondisi fundamental itu tidak sebesar dari sentimen, dan sentimen yang berpengaruh saat ini adalah ekspektasi dari The Fed yang mungkin dalam waktu dekat akan segera menghentikan siklus kenaikan suku bunga, sehingga kita masih percaya bahwa rupiah akan cenderung lebih menguat tahun ini dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih. Selamat pagi.